saya sampaikan penganjali umat. Om Akinam Astu, Nam Sidang, Om Swastiastu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Dewasa yang telah memberikan berkah berupa kesehatan, panjang umur, rezeki, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kita aturkan kepada para marsi, para wiku, para pujangga yang telah memberikan tuntunan-tuntunan suci berupa kitab suci Weda. Di sini saya akan memaparkan tentang kesucian hati. Apa itu kesucian hati? Kesucian hati merupakan suatu kiatnya untuk menghubungkan diri dengan Sang Hyang Dewasa. Maka jika orang diselimuti oleh kegelapan akan dipengaruhi oleh awidya, kegelapan batin yang akan mempengaruhi diri seseorang. Dikisahkan ada seorang pengembala bernama Tuon, buta huruf. Dia tidak pernah dosa dan berpikiran jahat. Setiap hari Tuon mengembalakan sapi di tepi hutan dan pulang pada waktu malam hari. Pada suatu hari Tuon menggambar di tepi hutan. Dia melihat seorang pendeta. Pendeta tersebut mandi, melakukan pranayama dan gayatri mantra. Pada waktu pendeta itu beranjak mau pergi, Tuon memegang kaki pendeta. Dia bertanya, "Apa yang kau lakukan, pendeta?" Pendeta pun berkata, "Melakukan puja." "Apa itu puja?" Pendeta pun menjawab, "Puja melakukan gayatri mantra berulang kali." Tuan pun berkata, "Apa itu gayatri mantra?" Pendeta pun menjawab, "Kau anak buta huruf, engkau tidak dapat mengerti semuanya ini. Dan banyak tanya, kamu tidak akan bisa mengerti. Saya mau pergi." "Tuan, baiklah, pendeta, Anda dapat pergi. Tetapi katakan pada saya tentang satu hal." Pendeta pun menjawab, "Apa yang engkau tahu?" Tuan pun berkata, "Mengapa Anda menutup hidung ketika melakukan puja?" Dan pendeta menjawab, "Dengan menutup hidung, jalan nafas akan berhenti dan pikiran terkonsentrasi. Dengan konsentrasi orang bisa melihat Narayan." Tuan pun berkata, "Baiklah, sekarang Anda dapat pergi." Pendeta itu pun lalu pergi. Tuan menganggap pendeta itu sebagai gurunya. Ia lalu mandi di sungai dan duduk menutup hidung. Dengan jari-jarinya meniru apa yang telah dilakukan oleh pendeta gurunya itu. Semenit kemudian ia lalu berpikir, "Narayan belum datang, mungkin beliau akan datang nanti. Sebaiknya saya teruskan saja. Saya mesti melihat Narayan." Setelah beberapa menit berlalu, ia menjadi gelisah, namun tetap tidak membuka hidungnya. Narayan pun bergerak hati bila oleh keyakinan Tuan yang kuat dan kesungguhan hati pengembala itu. Beliau khawatir pengembala itu akan kehabisan nafas. Maka Narayan pun lalu menampakkan diri. Tuan akhirnya melihat Narayan dengan rupa yang istimewa, dengan 4 tangan dan memegang cakra. Tuan pun berkata, "Siapa Anda ini?" Narayan pun berkata, "Aku yang kamu puja. Aku datang untuk menampakkan diri karena kamu menutup hidungmu." Tuan menjawab, "Bagaimana saya dapat percaya bahwa Anda adalah Narayan?" Narayan pun menjawab,
Kamu boleh minta apapun yang kamu inginkan, akan saya kabulkan. Tunggu dulu. Aku akan bertanya kepada guruku dulu. Narayan pun berkata, baiklah. Nanti dulu, bagaimana saya percaya bahwa Anda tidak akan pergi? Narayan pun berkata, kamu boleh melakukan apapun yang kamu inginkan. Lalu Tuan pun mengikat Narayan di pohon dan menggunakan tali sapi atau kerbau tersebut. Lalu dipanggillah gurunya, ingin menunjukkan bahwa Tuan melihat Narayan tersebut. Dan pendeta pun tidak bisa melihat Narayan tersebut karena diselimuti oleh kesombongan tersebut. Akhirnya dia merespon dengan menjawab iya kepada Tuan tersebut, lalu membiarkan pendeta itu pergi. Lalu Tuan melepaskan ikatan suatu Narayan tersebut. Tuan pun tidak meminta imbalan apapun karena sudah tercukupi dengan kebutuhannya, yaitu bisa makan, tidur secukupnya. Tetapi Narayan memaksa ingin mengabulkan suatu permintaan kepada Tuan. Tuan pun jawab, jika Tuanku memaksa, saya ingin meminta satu hal. Jika saya menutup hidung,